Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Yang saya hormati, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhadi Armansyah, SHMH. Dimana di sini saya selaku mediator untuk proses mediasi kali ini yang telah saudara-saudara pilih. Maka selanjutnya, alangkah lebih baiknya untuk berjalan lebih efisien, saya mempersilahkan kepada bapak-bapak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan Bapak. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Murtada Wahid. Dalam kasus ini sebagai penggugat. Bapak Ali sebagai penggugat. Kemudian Bapak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Agung Ali Saputra. Saya di sini sebagai tergugat dalam kasus piutang. Jadi Bapak Agung selaku tergugat dan Bapak Ali selaku penggugat dalam kasus hutang piutang. Baiklah, saya jelaskan sedikit bahwasanya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata termasuk hutang piutang yang diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Jadi sengketa Bapak tentang hutang yang menuntut Bapak Agung sebagai tergugat untuk ke pengadilan, maka diupayakan lebih dahulu agar melakukan perdamaian, di mana melakukan prosesi mediasi kali ini. Karena saya sebagai moderator yang akan memfasilitasi negosiasi pada kesempatan kali ini untuk berunding menemukan titik temu. Nah, langsung saja di sini saya akan menyebutkan beberapa tahap untuk melakukan mediasi kali ini. Yang pertama, bahwasanya sepakat untuk menempuh proses mediasi. Jadi Bapak Ali selaku penggugat dan Bapak Agung selaku tergugat telah sepakat untuk melakukan mediasi pada kesempatan kali ini. Proses kedua adalah memahami masalah-masalah. Maka di sini saya akan memberikan waktu kepada masing-masing pihak untuk memaparkan kronologi sebenarnya bagaimana alur dari permasalahan sengketa pada kesempatan kali ini. Untuk Bapak Ali selaku penggugat, silakan untuk memaparkan kronologi sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya. Silakan. Kronologi berawal pada tanggal 3 Januari. Pada tanggal tersebut, Bapak Agung datang ke rumah saya untuk berhutang sebesar 5 juta rupiah. Dan saat itu saya memberikannya dengan waktu tempo selama 2 bulan. Kan tetapi setelah 2 bulan berlalu tidak ada konfirmasi sama sekali. Baik, jadi kronologinya bahwasanya Bapak Agung selaku tergugat ini pada tanggal 3 Januari pergi ke rumah Bapak untuk meminjam hutang secara cash ya Pak? Ya, cash. Sebesar 5 juta. Kemudian dalam waktu tempo 2 bulan ternyata Bapak Agung tidak melakukan konfirmasi sama sekali, seperti itu ya Pak? Ya. Baik. Kemudian saya persilahkan Bapak Agung selaku tergugat untuk menyampaikan kronologi secara jelas dan jujur. Baik, terima kasih sebelumnya. Memang benar, pada tanggal 3 Januari saya pernah menghutang kepada saudara Ali sebesar 5 juta. Tetapi setelah 1,5 bulan, tepatnya tanggal 15 Februari, saya sudah membayar hutang tersebut melalui rekening. Dan saya sudah mengkonfirmasi tentang hutang tersebut, tentang pembayaran hutang tersebut kepada Bapak Ali melalui chat WhatsApp. Jadi Bapak Agung ini sudah membayar pada 1 bulan setengah setelah penghutangan ya Pak? Iya Pak. Melalui rekening atau melalui ATM ya? Iya, melalui Kemudian ATM. Bapak sudah mengkonfirmasi? Sudah melalui chat. Ini sudah menemukan titik sengketa cekcok di antara keduanya, bahwasanya Bapak penggugat merasa belum ada konfirmasi sama sekali dan belum menerima uang, dan dari pihak tergugat sudah membayar dan sudah
mengirimkan konfirmasi. Kemudian saya tanya sekali lagi kepada Bapak penggugat, apakah memang benar pada kurun waktu 2 bulan itu Bapak tidak menerima chat sama sekali, Pak? Tidak ada chat sama sekali. Tidak ada sama sekali ya, Pak? Tidak ada sama Mungkin sekali. bisa dicek lagi WA-nya pada 2 bulan itu. Mungkin Bapak lupa atau tertimbun dengan chat-chat yang sangat banyak, mungkin bisa dilihat. Setelah saya cek masih tetap tidak ada. Mungkin bisa misalnya dicek. Kalau ada izin chat ya? Ya benar, Pak. Jadi Bapak Ali ini memang benar dalam riwayat chatnya tidak menerima chat dari Bapak Agung selaku tergugat sama sekali. Dan saya kembalikan kepada Bapak, apakah memang benar pada saat itu Bapak ngechat pada konfirmasi pada nomornya Bapak Ali, atau mungkin bisa jadi salah nomor atau kendala teknis atau bagaimana? Ya, memang benar. Pada saat itu saya sudah mengkonfirmasi melalui chat WhatsApp. Kalau tidak percaya silakan periksa sendiri. Mana Pak? Nah ini Pak. Nah ini, jadi ternyata Bapak Agung ini sudah mengirimkan chat, tapi pada saat itu terkendala sinyal, Pak. Terkendala sinyal. Ini begitu, Pak. Terkendala sinyal, ternyata chatnya tidak terkirim. Di situ ada jam kotak, jadi memang tidak terkirim. Maka saya simpulkan bahwasanya pada saat itu Bapak Agung sudah mengirimkan, menurut beliau sudah mengirimkan uang dan konfirmasi, tapi berhubung terkendala sinyal, maka chatnya tidak masuk kepada Bapak. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak Agung selaku tergugat, apakah Bapak mempunyai bukti yang kuat untuk menguatkan posisi Bapak tergugat pada saat ini? Ya, saya punya bukti. Saya memang punya bukti, tapi bukti tersebut berada pada dompet saya. Dan dompet saya sekarang hilang, atau entah saya lupa, posisinya sekarang hilang. Hilang, Pak. Apakah Bapak ada saksi atau saksi mata pada saat itu, saat pengiriman? Saat pengiriman saya sendiri. Sendiri, Pak? Ya, berarti saya simpulkan bahwasanya memang Bapak Agung ini, menurut beliau, dia sudah mengirimkan dan sudah mengonfirmasi, tapi karena terkena musibah yang pertama, chatnya tidak terkirim kepada Bapak. Kemudian yang kedua, tidak ada saksi mata, bahkan hilang dompetnya beserta bukti-bukti dari resi ATM itu. Dan saya kembalikan kepada Bapak penggugat, apakah Bapak memang benar-benar ingin tetap bersikukuh menuntut dari Bapak Agung? Saya tetap berkeras untuk menuntut. Saya bersikeras. Baik, dari Bapak Ali selaku penggugat masih berkeinginan bersikukuh untuk menggugat dan menuntut dari Bapak. Mungkin ini jalan terakhir. Saya ingin izin agar Bapak kedua belah pihak memaparkan latar belakang kalian masing-masing. Siapa tahu dengan ini hati Bapak masing-masing bisa berubah pikiran. Silakan dari Bapak Ali untuk memaparkan latar belakang panjenengan, baik profesi, hasil dan sebagainya. Silakan. Saya adalah seorang pengusaha koi. Dalam sebulan hasil yang saya dapatkan rata-rata 20 juta. Itu hasil yang itu sudah bisa dikatakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya. Berarti Bapak ini seorang pengusaha sukses, Pak. 20 juta itu sangat banyak sekali untuk menghidupi keluarga dan untuk membeli barang-barang lain, itu sangat cukup sekali. Dan Bapak tergugat, Bapak Agung, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya seorang buruh petani. Bahkan dalam untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, saya hanya mengandalkan dari hasil dari menjadi buruh tersebut. Bahkan untuk menyaur utangnya saudara Ali, saya harus menghutang kepada Bapak Haryono. Seperti itu ya, Pak. Jadi Bapak bisa mendengar langsung dari Bapak Agung bahwasanya beliau adalah seorang buruh, hanya seorang buruh petani. Bahkan hidupnya saja untuk kebutuhan sangat pas-pasan.
tidak ada lebih. Bahkan untuk melunasi hutang bapak kemarin yang tidak terkirim 5 juta itu, beliau hutang kepada orang lain, yaitu Bapak Haryono. Istilahnya menutup hutang dengan hutang. Mungkin dari ini saya ingin menawarkan 2 opsi terakhir untuk prosesi kali ini. Apakah Bapak ini ingin berkenan untuk memberikan tempo waktu lagi agar Bapak Agung ini melunasi hutangnya pada tempo itu, atau justru lebih baik sekali kalau Bapak mengikhlaskan hutang tersebut? Silakan Pak, dipikir dulu. Ini saya setelah mengetahui latar belakang dari Bapak Agung yang ekonominya masih di bawah rata-rata, saya memutuskan untuk mengikhlaskan hutang Bapak Agung tersebut. Saya tegaskan lagi, apakah memang benar ini dari hati nurani Bapak, tidak ada paksaan kalau Bapak ingin mengikhlaskan hutang dari tergugat? Ikhlas ya. Alhamdulillah kita sudah sampai kesepakatan akhir bahwasanya kesepakatannya adalah hutang ditiadakan atau hutang diikhlaskan. Maka kita sudah mencapai titik akhir, yaitu kesepakatan untuk meniadakan hutang dan perdamaian. Untuk itu maka alangkah baiknya pada kedua belah pihak untuk menandatangani perdamaian ini. Terima kasih, silakan bersalaman dulu Kak. Terima kasih, mungkin itu dari kami yang bisa kami bantu.